Baik teman-teman, perjalanan kita bersama dengan bus Delima Sri Gemilang sudah tiba di rumah makan Rosin Subang Rest Area. Ini DSG yang Avante. Di sebelahnya ada double decker dari Rosalia Indah dengan nomor lambung 123. Ini pakai sasis Volvo B11R. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun ya. Oke deh, di video kali ini merupakan video part keempat atau part terakhir dari perjalananku bersama PODSG dari Jogja menuju ke Jakarta. Nah, pastinya teman-teman udah penasaran banget kan kira-kira ada keseruan apa lagi sih bersama aku di part keempat ini? Yuk teman-teman, diikuti terus perjalananku hingga selesai ya. Dan tentunya jangan di skip. Perjalanan kali ini teman-teman, kita mulai dari rumah makan Ananda yang ada di Merak. Nah, karena tadi aku udah turun juga, udah beli minuman juga, jadi aku naik aja deh. Karena jujur, karena lokasi rumah makan Ananda ini deketan banget sama pantai. Ini udah mau tengah siang bolong juga, jadi cuacanya itu panas teman-teman. Jadi mendingan kita di dalam terus ngadem. Nah, kira-kira untuk si tempat dudukku seperti yang ada di depan ini, aku duduk di kursi 5B teman-teman. Kalau misalnya teman-teman perhatiin di sepanjang lorong bus ini, itu tuh banyak banget tempat sampah. Wih, ini keren sih menurutku. Hampir setiap kursi, 2 kursi ada 1 tempat sampah. Itu membantu banget untuk kita biar nggak buang sampah sembarangan dan nggak perlu jalan jauh untuk buang sampah. Ini nih, hal kecil yang kayak gini aku apresiasi banget sih dengan PODSG. Setelah kurang lebih 30 menit seperti biasa ya, setiap berhenti itu 30 menit teman-teman, bus kita kembali diberangkatkan dari rumah makan Ananda yang ada di Merak. Dari rumah makan ini menuju ke pelabuhan Merak itu kurang lebih 15 menitan. Jadi nggak jauh-jauh banget. Ya semoga aja nanti antrian di pelabuhan Merak itu nggak ngantri banget ya. Karena pengalamanku, aku pernah nunggu kurang lebih 12 jam, dari 8 sampai 12 jaman. 8 jam pernah, 9 jam pernah, sampai 12 jam pernah di pelabuhan Merak. Tapi karena ini bukan lebaran ya, semoga aja nggak separah itu ya. Wah, ini kita langsung dapat kesempatan untuk naik ke atas kapal. Ternyata alhamdulillah hari ini kita nggak nunggunya lama-lama banget. Bahkan cenderung nggak nunggu, karena ini baru masuk langsung naik ke kapal teman-teman. Ini kita barengan sama yang armada Avante dari PODSG dengan rute yang sama, yaitu Ponorogo ke Tembilahan. Nah, ini kita barengan naiknya. Dan jujur kalau misalnya di pelabuhan Merak, apalagi lagi libur panjang, naik ke atas kapal itu merupakan salah satu momen yang ditunggu. Kenapa gitu? Karena biasanya itu waktu tunggu kapalnya bisa sampai 2 jam 3 jaman. Apalagi kalau lebaran itu bisa 8 jam sampai 11 jam. Wah, itu momen naik kapal tuh merupakan salah satu yang ditunggu-tunggu banget. Jadi kalau misalnya kita udah naik kapal, udah deh, insya Allah itu udah aman. Kita nunggunya nggak lama, tinggal istirahat aja di dalam kapal teman-teman. Ya, lika-liku lebaran dengan libur panjang kurang lebih hampir sama. Tapi alhamdulillah kali ini kita langsung langsung naik ke atas kapal teman-teman. Begitu. Baik
teman-teman, ini kita udah ada di kapal dan kita naiknya kapal reguler ya. Dapatnya itu KM Tribuana 1. Nah, untuk yang di sebelah sana itu yang kuning-kuning itu kapal ekspres. Nah, sedangkan yang warnanya nggak kuning itu udah masuknya kapal reguler. Perbedaan jamnya sih cukup lumayan ya. Kalau kapal reguler tuh paling lama kalau nggak salah 1,5 jaman. Sedangkan kalau kapal reguler itu bisa 3 jam. Bedanya jatuhnya sih sama. Beda tuh sama nih. Jatuhnya sama aja ya. Kalau kapal ekspres tuh biasanya ngantri pas mau naiknya teman-teman. Bisa nunggu sampai 2 jaman. Sedangkan kalau misalnya kapal reguler itu langsung naik-naik aja. Karena peminatnya jauh lebih banyak di kapal ekspres. Jatuhnya sih sama sih ya. Tadi untungnya kita udah mobil-mobil terakhir ya, bus kita. Jadinya kayaknya nggak lama bakal diberangkatin dari pelabuhan Merak menuju ke Bakahuni. Sekarang ini jam setengah 12. Kalau misalnya 3 jam di laut berarti nanti kita turun jam setengah 3. Yuk kita tunggu aja kira-kira perjalanan kita di laut kali ini gimana. Tapi mungkin aku mau penasaran juga sih sama KM Tribuana 1 ini. Aku pengen jalan-jalan tapi itu rame banget karena lagi Nataru kan. Di bawah kita ini ada dek kendaraan teman-teman. Kendaraan yang kecil-kecil sama bus sedang, motor juga di dek ini. Di bawahnya lagi itu ada dek aku lupa inget deh. Kalau nggak salah di bawahnya lagi itu baru dek bus deh. Nah, untuk di dek bus tadi lumayan ramai banget. Bukan lumayan lagi berarti udah ramai banget teman-teman. Semoga masih cukup ya tempat di kapal ini. Tapi kalau aku lihat sih masih ramean pas lebaran. Nah, untuk toilet di sebelah sini juga ada toilet, itu toilet wanita. Ini kayaknya toilet difabel deh. Habis itu di sini ada ruang ekonomi, bisa dimasukin nggak sih ruang ekonomi? Masuk. Oh, bisa guys. Set. Wah. Kursinya pakai rimba kencana guys. Nih. Kursinya itu kursi rimba kencana dong. Lihat deh. Nih aku jauhin. Tas. Ini kursinya pakai dari Hai Rimba Kencana dengan masih bagus banget ini kursinya, asli. Masih mulus. Terus juga ada jahitan-jahitannya juga ya. Ini ada aksen-aksen jahitannya. Ini dari kulit sintetis. Sama ada lambang kapalnya di sini. Tuh, ada lambang kapalnya, keren. Ini persis banget kayak naik bus ya. Ini kayak kursi kita di bus tadi. Ini ada cup holder. Terus juga ada kantong untuk nyimpen barang. Legroomnya ya nggak usah ditanya, ini luas banget. Bedanya kalau di mobil atau di bus tadi itu pakai leg rest, ini enggak. Ya di kapal untuk apa sih ada leg rest? Gitu. Ini kapasitasnya lumayan banyak ya. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 kali 6 berarti 54 kursi teman-teman. Wih. Nggak tahu sih, seharusnya kalau di kapal reguler itu bayar ruangannya seharusnya. Tapi nggak tahu kalau misalnya ruangan ini bayar atau enggak ya. Coba kita lihat-lihat yuk. Sumpah ini rapi sih menurutku, tergolong rapi banget malah. Ini ada AC-nya, TV-nya gede banget. Terus kalau misalnya di sebelah sana ada apa ya? Untuk di luar sini itu ramai teman-teman, tapi ini ada kursi yang ngadep ke laut ya. Asik sih ini kalau dapat kursinya. Tapi karena udah penuh ya udahlah, kita di dalam ruangan aja kali ya, sekalian tidur-tidur, istirahat juga. Selain yang kursi-kursi di atas, di sini juga disediakan tiker. Kayaknya tikernya bayar sih ya. Tapi sejauh ini aku belum lihat ada ruangan yang tulisannya bayar sih teman-teman. Ruangan ekonomi tadi juga nggak tahu bayar atau enggak. Yuk kita coba ke bagian belakangnya kali ya. Untuk di sini juga disediakan etalase penjual makanan minuman. Terus juga ini ada ruangan VIP-nya.
Tapi mager masuk ke dalam. Ruangan VIP-nya kayak gimana juga nggak tahu. Di atas itu panas sih, seharusnya panas. Coba kita ke atas ya. Oh, ini ada helipad teman-teman. Bukan helipad sih. Ini lebih ke arah dek atas. Ada musolanya. Jadi kalau misalnya kalian mau sholat, di sini juga tersedia musola ya di kapal Tribuana 1 ini. Mantap sih ini menurutku. Tapi karena ini udah mau tengah siang bolong, jadi emang panas banget teman-teman. Jadi kan mendingan kalian ke ruangan-ruangan deh dibanding kalian gosong di atas sini. Apalagi kalau di laut kan lengket-lengket gimana gitu. Ya udah, yuk kita coba lagi lihat ke bawah kira-kira ada apa lagi ya. Perhatian, awasi dan jaga putra-putri Anda. Ini setuju banget sih. Dibanding nanti nyebur kan. Wah, sudah mau berangkat. Kapal kita sebentar lagi berangkat teman-teman. Yuk kita ke bawah aja. Ini untuk ruangan VIP non ekonomi. Tuh ke belakang. Kalau di ruangan ini kayaknya bayar 15.000 deh. Kalau anak-anak itu bayar 5.000 teman-teman. Mantep ya. Adem lagi. Beda banget sama kapal reguler yang dulu. Sini juga ada charger box sama kantin. Kantinnya juga keren sih. Wih. Kalau di belakang ada apa lagi ya? Kayaknya nggak ada lagi sih. Tinggal gini-gini aja. Sama aja sih kurang lebih sama yang kelas ekonomi. Bedanya nih bayar 15.000. Aku juga nggak tahu yang ekonomi itu jangan-jangan udah diganti ya. Sebenarnya 15.000 juga. Karena ini persis banget teman-teman. Tuh ya kan. Yuk coba kita keluar aja kali ya. Dan bagi para penumpang, baik teman-teman, ini sekarang jam 12 kurang 5. Kapalnya baru aja diberangkatin dari Pelabuhan Merak Banten menuju ke Bakahuni. Perkiraan dari Banten ke Bakahuni itu 2,5 jam sampai 3 jam ya kalau kapal reguler. Kita lihat aja nanti nyampe nggak ya. Targetnya sih sebelum jam 3 udah nyampe ya. Kalau jam 3 udah nyampe, berarti paling nyampe Palembangnya jam-jam 10 malam, jam 9 malam lah. Insya Allah kalau lancar. Yuk kita tidur lagi karena ngantuk. Tapi aku pengen nyobain pop mie juga. Tapi tadi aku lihat pop mie harganya itu 18.000 teman-teman. Luar biasa, 18.000. Lebih mahal dibanding di kereta kayaknya. Di kereta tuh pop mie 10.000, 15.000-an ya. Di sini 18, mantep. Semoga nanti nyampe lah tepat waktu. Kalau kemalaman takut nggak ada yang jemput.
teman-teman, saat ini saya udah turun dari dek penumpang. Sekarang udah ada di geladak D atau di dek. Di sini tempat mobil-mobil kecil dan di bawahnya itu ada tempat bus-bus. Baru dibilang mobil kecil, kok ini mobil besar. Jadi ini ada beberapa truk juga yang bisa masuk teman-teman di sini. Semasa tonasenya masih masuk di standar. Ini ada bus kecil juga, bus sedang ya, medium bus, Bayu Berkah Trans Pariwisata, lalu ada Tunas Logistik. Seharusnya dia punya Tunas Toyota kayaknya, Tunas Group atau gimana nggak tahu juga. Nah, terus selanjutnya juga ada bus lagi, truk itu, truk di belakang warna orange, mantap. Untuk di sebelah kiri, seharusnya sih ada Bakahuni ya. Nah itu dia. Di sebelah sana itu udah deket sama Bakahuni teman-teman. Anginnya cukup gede, HP-nya takut jatuh ke bawah. Udah nggak punya duit mau beli HP. Tuh, jadi udah deket di Bakahuni. Ini juga ada banyak di sekitar Bakahuni ini ada banyak gugusan pulau teman-teman. Entah ini pulau apa, mungkin teman-teman yang tahu bisa untuk komennya. Oke, kemungkinan dari titik Bakahuni hingga ke Palembang itu masih 8 jaman teman-teman. Sepertinya sih 8 jaman ya. Kalau pastinya aku juga kurang tahu, karena udah lama juga nggak ke Palembang. Aku sedikit kesel sih karena aku kemarin baru beli tiket Lorena yang eksekutif. Ternyata udah barusan muncul itu yang double decker. Seharusnya nyobain yang double decker, tapi aku udah pesan tiket dan nggak bisa diganti ya. Ya udahlah, belum rezeki namanya. Wih, itu pulau-pulaunya bagus banget ya. Betul. Jangan lupa kalau kalian di kendaraan itu jangan menghidupkan mesin ya, karena berbahaya. Cukup untuk dimatikan dan dibuka aja kacanya. Jadi nggak ada polusi udara, terus juga lebih aman dan sesuai peraturan teman-teman. Terus nanti dek D, geladak D, mantap. Kami mengambil inspirasi dari dengan lagu yang gembira. Janganlah Anda mengira kami begini untuk mabuk-mabukan. Mabuk narkoba itu bukanlah tujuan. Kami bukanlah pemuda malas bekerja, jangan Tuhan salah sangka. Yang bukan cari kerja sekarang susah, uang tanpa payah, apalagi nggak usaha. Berhati-hatilah di dalam perjalanan, jalanan hari ini semoga menyenangkan. Uang di saku Anda, awas kecopetan. Ya Bapak Ibu, kami tak berlama-lama, mobil Anda pelan-pelan semua. Jam menunjukkan pukul 2:30 dan kita akhirnya menyentuh Pulau Sumatera nih. Nah, setelah ini kita bakal menuju ke gerbang tol Bakahuni Selatan. Bagi teman-teman yang belum tahu, jadi gerbang tol Bakahuni Selatan merupakan pintu masuk Trans Sumatera dari Lampung menuju ke Palembang. Nah, pintu pertamanya itu ada di Bakahuni Selatan. At least kita berarti itu bakal full tol dari Lampung menuju ke Palembang. Ya paling nanti keluarnya di beberapa agen atau di rumah makan. Tadi sih ngobrol-ngobrol dengan krunya kalau misalkan kita bakal berhenti lagi di salah satu rumah makan yang ada di daerah Lampung. Aku lupa nama daerah persisnya, nanti coba teman-teman ikutin aja lah video ini karena nanti akan ada rumah makan lagi. Ya kalau misalnya satu kali servis makan sih berarti kita udah dapet di rumah makan Rosalia Indah, Rosin Subang. Berarti di Lampung ini kita udah nggak dapet makan. Ya kita lihat-lihat aja nanti kira-kira bakal ada apa di rumah makan itu. Siapa tahu ada gorengan kan, aku lagi kepengen gorengan sini.
Emang ya, kalau vibes di Sumatera itu lumayan beda dengan vibes di Jawa. Ya karena aku udah jalan dari Jogja ke Palembang, otomatis dari Jawa bagian tengah sampai Jawa paling barat, terus dibandingin dengan Sumatera ini emang cukup berbeda ya. Untuk rentang alamnya pun berbeda teman-teman. Kalau misalnya di Jawa kalian lebih banyak lihat sawah, gunung, terus juga ada sungai-sungai, tapi sungainya kecil gitu ya, nggak gede-gede banget. Sedangkan kalau di Sumatera ini lebih banyak itu perbukitan yang kering, terus juga ada pohon sawit, perkebunan kelapa sawit, dan sungai-sungai yang cenderung lebih besar ketimbang di Jawa. Terus juga kalau di Sumatera ini, kalau misalnya teman-teman lihat ya, pemukimannya itu berjauh-jauhan, tidak seperti di Pulau Jawa. Baik teman-teman, perjalanan kita bersama dengan PT DSG Delimia Sri Gemilang dari Jogja menuju Palembang sudah tiba di rumah makan Ilham 3 yang ada di Teguneneng ya, Tegineneng, Lampung. Nah, ini udah istirahat yang keempat karena kita emang cuma dapat satu servis makan. Jadi kayak saya kan udah makan di Rosin ya. Jadi di sini nggak dapat makan lagi. Tapi bagi kalian yang naik dari Jakarta, kalian dapat servis makan di sini, gitu. Jadi kalau misalnya kalian naik dari Jogja, itu udah dapat di Rosin, di Subang. Sedangkan kalau kalian naik dari Kebonjeruk, itu makannya di sini. Untuk situasi di sini seperti biasa, aku kangen banget vibes Trans Sumatera teman-teman. Kita coba ke sana yuk. Jadi untuk di rumah makan Ilham sendiri ini terletak di Jalan Lintas Sumatera kilometer 32, Tegineneng, Lampung. Wah, di sekitar sini sebenarnya ada rumah makan juga teman-teman. Tapi aku nggak tahu boleh nggak kita makan di tempat luar rumah makan ya. Tuh ada yang jual kopi, nasi uduk, terus juga soto Jogja. Hah? JOKJA, mantap. Dan beberapa makanan lainnya. Wih, ada truk hijau, biru Tosca atau hijau Tosca teman-teman. Ayo. Dan kita di sini tidak sendirian teman-teman, karena di sampingnya ada bus Avante. Jadi emang untuk bus DSG ini itu selalu berbarengan ya. Mungkin untuk mengatasi kalau misalnya ada trouble di jalan. Nauzubillah min zalik ya kalau ada trouble. Pokoknya kalau misalnya ada trouble di jalan, itu bisa langsung ada temen untuk membackup atau ikutan memperbaiki. Kayaknya sih begitu. Tapi emang bus-bus Sumatera tuh rata-rata begitu teman-teman. Jadi mereka barengan. Ini yang Avante H7 yang dari kemarin ini bersama kita. Ternyata menggunakan 1626. Kukira Hino, ternyata 1626 Mercedes-Benz. Sedangkan bus kita ini menggunakan Hino. Begitu. Di sini juga ada elf kecil ini, ada yang ke Ponorogo juga loh. Tadi aku lihat ada jurusannya juga. Mantep ya, naik elf kecil ke Ponorogo kayaknya. Kalau yang kecil banget kayak gini, itu biasanya ke daerah-daerah sekitaran Provinsi Sumatera Selatan. Misalnya ke Batu Raja, Muara Enim, dan beberapa lokasi lainnya. Wah, karena aku belum lapar dan masih kenyang. Jadi aku nggak makan di rumah makan Ilham 3 teman-teman. Ini udah istirahat keempat dan servis makannya cuma sekali ya. Jadi kalian kalau misalnya lapar bisa untuk beli cemilan atau beli jajan di sini tuh udah harus bayar mandiri. Begitu. Yuk kita lihat-lihat lagi di rumah makan Ilham 3. Di sini ada dispenser, isinya ada kopi, teh sama gula. Untuk cangkirnya di sebelah sini ya. Nah, saya tadi udah buat teh. Wah, dibanding kita beli di luar kan
kita memanfaatkan fasilitas yang ada. Hehe. Mantap ini. Nih, dispensernya ada di depan ya. Biasanya sih di belakang. Di tengah lah minimal. Ini di depan. Tetaplah mantap. Baik teman-teman, tadi saya udah beli gorengan di warung sebelah sana. Itu harganya 35.000 dan gede-gede. Jadi kalau misalnya kalian mau gorengan beli di situ worth it sih, karena gede dan enak ternyata. Masih anget-anget juga. Nah, selain itu juga teman-teman, kalau misalnya kalian di rumah makan ini sebenarnya nggak harus makan di rumah makan ya. Kalian bisa makan di warung ibu sebelahnya, tuh yang di sebelah sana. Itu jual ketupat sayur ya, atau lontong sayur. Untuk toiletnya sendiri ada di belakang sana. Nih, aku akan tunjukkan. Di sebelah sana, tuh, yang ada tulisannya toilet, yang belakang ibunya. Namun kayaknya sih kurang bersih ya kalau menurut saya. Kalau misalnya kalian mau mandi di situ, kayaknya agak sedikit sulit. Begitu sih kalau kesan pesan saya dari RM Ilham 3 ini. Jadi kalau misalnya kalian mau mandi-mandi, kayaknya lebih mendingan pas masih di Jawa. Karena sejauh ini udah istirahat keempat, kayaknya rumah makan yang WC-nya paling bersih itu masih di Rosin deh. Begitu, Rosin Subang ya. Ini bus kita belum diberangkatkan. Sekarang udah jam 5:50. Kita masih ada di Tegineneng, Lampung. Kayaknya bentar lagi mau diberangkatkan sih, karena ini bapaknya yang Avante udah mulai checklist. Kita langsung aja naik ke bus aja ya, biar nggak ketinggalan. Karena kurang lebih 24 jam aku udah ada di bus ini, mungkin kurang afdol ya kalau misalnya aku belum ngasih impresi secara lebih mendetail dan menyeluruh. Tapi kalau tentang seat, udah pernah aku bahas di part sebelumnya. Jadi teman-teman yang penasaran banget sama impresiku terhadap seat bus ini, bisa untuk mampir di part sebelumnya. Nah, di part kali ini aku cuman mau bahas sedikit sih. Yang pertama, yang aku rasain ketika naik bus ini, apalagi kalau di malam hari kayak gini, teman-teman bisa lihat sendiri kalau misalnya ambience light berwarna biru itu sangat membuat nyaman bagi penumpang.
Entah kenapa kalau ambience-nya warna biru dan gak terlalu terang, itu nyaman banget kalau misalnya kita merem. Kalau misalnya warnanya merah atau hijau, biasanya itu kalau kita merem tetap ada bayangan-bayangan hijau atau merahnya. Tapi kalau warna biru kayak gini nggak begitu kerasa dan nyaman banget. Vibes di dalam bus juga terasa tenang, dan ya bisa dibilang ini membantu kita untuk bisa lebih istirahat dengan cukup. Ya, hal-hal sederhana seperti ini yang menurutku patut diapresiasi nih dari kru DSG dan juga pihak manajemen. Nah, yang kedua yang aku soroti yaitu kebersihan toilet. Untuk sejauh ini menurutku bus ini memiliki toilet yang cukup bersih. Krunya memiliki kepekaan yang tinggi menurutku, karena setiap kalau misalnya ada wangian yang tidak sedap itu langsung dibersihkan. Bahkan mayoritas selama perjalanan dari Jogja menuju ke Palembang yang kurasain itu toiletnya ini bau karbol. Nah, kan kalau wangi karbol tuh mantep ya. Jadinya kita yang duduk di tengah ke belakang kayak kursiku saat ini itu nggak kebauan dari toilet. Lalu yang aku perhatikan juga selama perjalanan kali ini, untuk bus DSG dengan harga tiket 550.000, ini fasilitasnya lumayan lengkap. Bisa dibilang ini yang lengkap lah sekelas 550.000. Nggak percaya? Nih, di kelas 550.000 ini di DSG udah dapet dispenser, dan kalian bisa gunakan dispensernya untuk menyeduh kopi dan teh. Kalau misalnya kalian bawa pop mie juga bisa kok kalian seduh di situ. Untuk kopi dan tehnya udah disediain, tentunya nggak lupa juga dengan gulanya, biar kalian bisa nyetel sendiri nih kopi yang cocok, teh yang cocok. Tentunya fasilitas ini tuh gratis dan sangat membantu kita kalau misalnya lagi di perjalanan jauh, kedinginan gitu kan, mau minum yang anget-anget nggak perlu beli di luar, kita tinggal seduh aja, itu sangat membantu penumpang banget sih. Selain itu juga di bus ini ternyata di part sebelumnya udah pernah aku jelasin juga, kalau misalnya kita dapat 1 kali servis makan. Nah bang, kalau misalnya tarif parsial apa dapat servis makan juga? Jawabannya dapat teman-teman. Kalau misalnya kalian naik dari Jakarta ke Tembilahan, Jakarta ke Palembang, Jakarta ke Jogja, Jakarta ke Ponorogo, kalian tetap dapat makan 1 kali. Yang dari Jogja ke Palembang juga dapat makan 1 kali. Untuk harga tiket 550.000 dapat dispenser, dapat makan, toiletnya bersih, leg rest juga. Menurutku itu udah murah banget dan lumayan lumayan membuat aku terkesima gitu teman-teman. Di rute yang panjang, harga yang murah, tapi fasilitasnya oke. Ini bus jaminan rekomendasi sih untuk teman-teman yang mau melaksanakan perjalanan dari Jogja ke Palembang, mau dari Ponorogo ke Tembilahan. Pokoknya ini rekomen parah sih teman-teman. Bagi teman-teman, perjalanan kita bersama dengan bus Delima Seri Gemilang sudah tiba di perempatan Macan Lindungan. Itu berarti
perjalanan kita itu 26 jam. 26 jam dari Jogja menuju ke Palembang. Mantap. Sekarang aku paling mau naik Grab atau Gojek sih, tapi naiknya nggak mungkin dari sini karena ada ojek pangkalan teman-teman. Paling dari K24 situ. Yuk kita jalan dulu aja. Mantap. Oh iya, untuk teman-teman yang udah menonton, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan mungkin perjalananku sampai sini dulu. Sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Terima kasih banyak untuk kru yang bertugas. Dan pokoknya pantengin terus ya teman-teman ya. Yuk. Oke deh, terima kasih teman-teman.